Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is everything? How is life? I hope you guys are having a good life, happy and healthy life. Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara CV dan resume. The difference between CV and resume. Ini adalah dua istilah yang interchangeable, yang sebenarnya bisa saling menggantikan, tetapi pada asal-asal muasalnya adalah dia punya perbedaan yang cukup mendasar. Hari ini kita akan belajar tentang CV dan resume ya. Okay, so you ready? A resume is 1 to 2 page document presenting key facts about your professional experience. Resume adalah 1 to 2 page. Biasanya adalah 1 sampai 2 lembar dokumen presenting key facts yang menampilkan yang berisi tentang key facts, fakta-fakta penting about your professional experience yang berkenaan dengan pengalaman profesional Anda dalam pekerjaan tentunya ya. Educational background, latar belakang pendidikan ya, pekerjaan pendidikan terakhir apa, and skills dan kemampuan performance Anda. Resume from friends to sum up. Ini secara literal sebenarnya adalah kata serapan dari kata bahasa Prancis ya, yang artinya to sum up atau menyimpulkan, meringkas. Sehingga definisinya adalah is a short, concise document used for job application in the US and Canada. Ia adalah dokumen yang short and concise, pendek dan sederhana, yang digunakan used for job application, digunakan untuk melamar pekerjaan di mana? In the US and Canada. Jadi ini memang khusus ya istilah resume ini. Kalau di Kanada dan US, di Amerika dan Kanada ini spesifik, akan berbeda dengan CV. Nah ini cukup berbeda kalau kita di Indonesia. Ini yang kita tahu semuanya itu bisa kita sebut CV gitu ya. Tetapi secara asal muasal sebenarnya ini ada perbedaan. The purpose of a resume is to provide recruiters with a brief overview. Purpose ya, tujuan of resume is to provide recruiters adalah, jadi tujuan resume is to provide, menyediakan recruiters. Recruiters itu HRD-nya ya, atau pihak yang akan menyeleksi lowongan pekerjaan with a brief overview. Jadi pengujinya ini harapannya dengan resume ini punya brief itu pendek ya. Brief overview, jadi pandangan atau ringkasan pendek of the candidate's work history. Sehingga ada ulasan pendek tentang sejarah candidate's work history. Sejarah tentang pekerjaan yang sudah dijalani oleh candidates pelamar ya. A good resume should be targeted at a specific job and 1 to 2 page on long ya. A good resume should, jadi sebuah resume yang baik harusnya ditargetkan, should be targeted at a specific job, pada pekerjaan yang sangat khusus ya, and 1 to 2 page long, jadi 1 sampai 2 lembar. Sementara CV juga bisa sebenarnya ya, 1 to 2 page long. Oke, nanti kita lihat perbedaannya ya. Sementara itu, curriculum vitae is a longer document that details the whole course of your career. A resume is used for job search, a CV for academic purpose. CV ini sifatnya bisa lebih panjang ya, tetapi bukan berarti tidak bisa seperti resume ya. Karena yang kita tahu juga resume kita kadang-kadang, terutama kalau yang lulusan fresh graduate itu ya belum panjang CV-nya kan. Kerjanya belum banyak dan bahkan belum mungkin ya. A CV is a longer document, adalah dokumen yang harusnya lebih panjang, that details the whole course, yang menceritakan detail tentang whole course pengalaman of your career Anda sebagai pelamar. A resume is used for job research. A resume is used for job search. Jadi ini biasanya kalau yang membedakan resume itu untuk pekerjaan, CV itu untuk academic purpose. Academic purpose itu adalah tujuan sekolah ya, belajar atau akademis. Biasanya mau melamar S3 dan seterusnya, ini ada CV ya. Atau mau ikut research di sebuah lab itu harus minta CV. Nah, di sini sudah kita lihat bagaimana kalau kita di Indonesia CV ini ya yang buat kerja ya CV ya. Alhamdulillah,
CV itu juga resume ya pada saat yang sama. Jadi pada definisinya ini interchangeable, bisa saling menggantikan. Kalau di Indonesia maknanya meluas ya. Resume is a CV gitu. A CV, full form curriculum vitae, which is Latin for course of life. Jadi a CV itu kepanjangan dari curriculum vitae, yang dalam bahasa Latin itu artinya course of life, artinya adalah hikayat hidup gitu ya. Tapi yang hubungannya dengan pekerjaan ya. Jadi seharusnya kapasitas CV itu bisa lebih menceritakan lebih panjang, mulai dari segala aspek. Tetapi memang pada realitanya CV itu menjadi ya CV saja yang untuk pekerjaan, bahkan pada saat yang sama juga untuk academics ya. Is an in-depth document, adalah sebuah dokumen yang in-depth itu apa? Dalam ya, detail, which describe the whole course, yang menggambarkan whole, seluruh course pengalaman apa? Career in full details, jadi sedetail-detailnya. Ya, kalau untuk pekerjaan kan juga bisa ini ya. Nah, kalau di Indonesia cukup sulit membedakannya, atau itu menghilang fungsi detailnya ya. It's usually 2 or 3 page long. Ini biasanya 2 atau 3 page long, panjangnya 2 atau 3 lembar. But can just as well be laid out over 10 pages. Tapi kalau untuk CV yang lengkap akademis itu biasanya untuk apa, akademis purpose itu biasanya, academic purpose itu bisa sampai 10 page ya dan lebih makan. Karena sudah punya karya-karya banyak dan itu ditulis. Saya kira untuk pekerjaan itu tidak akan sepanjang itu ya. Nah, itu sebenarnya ada pembedanya ya. Sementara CV di Indonesia itu definisinya menjadi umum saja seperti resume juga ya. Atau mungkin tidak mendekati definisi ini, justru tidak details ya. If necessary, a curriculum vitae contains details about your education, professional career, publication, awards ya. Bahkan kurikulum vitae itu bisa berisi details about your education, pendidikan, professional career. Ya, ini mirip CV kan? Mirip resume kan? Tetapi lebih lengkap. Publication ya, kalau sudah menulis, awards, penghargaan, honors, and other achievement, dan prestasi lain. Yang mana juga bisa ada pada resume sebenarnya ya. Saya kira itu. In the US and Canada, a CV is used for only for academic application. Okay. Academic jobs, grants, research, fellowship, and etc. Jadi memang hampir sama, tetapi secara khusus kalau di US dan Canada, CV ini digunakan untuk for academic application, untuk mendaftar sekolah ya, academic jobs ya, pekerjaan yang bersifat akademis gitu, formal gitu kan, grants ya, atau ada hibah-hibah gitu yang ada seleksi. Nah, maka harus ada CV-nya. Research fellowship atau penelitian gitu ya. Jadi sampai di sini memang dilihat kapasitas CV sebenarnya lebih besar, walaupun penggunaannya kalau dalam realitanya di Indonesia CV itu ya CV aja buat pekerjaannya. Sebenarnya dia lebih ke details, bisa melangkai lebih jauh daripada resume. Nah, untuk secara pendek ya perbedaannya mungkin layoutnya harusnya seperti ini ya, CV seperti ini ya, detail, resume itu seperti ini, cukup detail tapi pendek. CV versus resume. CV has no length limit. Sebenarnya CV tidak akan terbatasi, berarti dia tidak termasuk dalam resume, tidak termasuk pada. Kalau resume dibatasi ya, namanya resume itu ringkasan. Kalau tidak dibatasi namanya bukan ringkasannya, ringkusan kali ya. Ya beda lah. CV itu bisa sebanyak-banyaknya kita tulis. Artinya kapasitasnya bisa details. CV should detail the whole course of your career. CV itu harus berisi tentang karir Anda secara lengkap. Ya, tidak boleh dipendekkan. Kalau resume ya dipendekkan saja. Yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang dilamar. Nah, itu yang kalau fungsi awalnya dari resume ya. Tapi lagi-lagi ini interchangeable karena secara practically kita yang ada di Indonesia cukup saling tumpang tindih gitu ya fungsinya, atau bentuknya tidak dibedakan. CV are used for academic purpose. CV itu memang hanya untuk akademis atau pekerjaan akademis khusus saja. Walaupun sekarang ya CV semuanya lah ya dianggap, atau resume yang kita anggap CV ya. Sebenarnya resume pendek saja kita bilang itu CV buat ngelamar kerja gitu ya. But it actually is different. Resume is 1-2 page long. Resume itu biasanya 1-2 lembar,
nggak boleh lebih berarti kan. Tapi kalau CV boleh segitu, tapi boleh lebih dan harusnya lebih ya. Resume should only include those details about your work experience and skills that are relevant to the job opening. Resume should only include, hanya boleh menyertakan those details, detail tentang about your work experience, tentang pekerjaan, pengalaman pekerjaan dan skill dan performa skill Anda that are relevant to the job opening, yang cocok dengan lamaran pekerjaannya. Berarti kan sebenarnya CV yang kita punya itu di Indonesia secara umum yaitu sebenarnya resume ya, karena dia menulis detail yang hubungannya dengan pekerjaan yang ditawarkan ya. Hobi dan seterusnya kan nggak perlu juga ya, atau penerbitan dia, kita ngelamar di perusahaan misalnya apa ya, ekspor impor gitu sebagai administrator, selalu kita perlu nggak nulis, kita pernah menulis buku, pernah menulis artikel. Saya kira tidak relevan ya kalau di resume, tidak. Nah, ini sampai di titik ini kelihatan CV kita di Indonesia rata-rata adalah CV, tapi sebenarnya dia adalah aslinya kualitasnya kualitas resume ya. Kemudian resume are used to apply for jobs. Resume itu memang khusus untuk aplikasi atau lamar pekerjaan gitu ya. Alright, thank you. Saya kira itu cukup sedikit tentang perbedaan resume dan CV yang mungkin realitanya ini membaur ya, melebur, interchangeable, saling menggantikan, tetapi paling tidak pada pembahasan kali ini kita tahu bahwa sebenarnya resume itu harus pendek ya. Dan CV itu punya hak atau bisa dipanjangkan dan harusnya seperti itu, panjang. Nah, semoga ini menjadi tambahan wawasan teman-teman ketika nanti lulus. CV dan resume-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing dan peruntukannya masing-masing ya. So I think that's all. I think we learn something from today. Not only the knowledge but also the vocabularies. Kayaknya sudah banyak, cukup banyak walaupun tidak full ya. Perbedaan banyak sekali vocabulary baru kita berkenaan dengan topik kita hari ini dan tentu knowledge-nya ya. Thank you. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.